Haleluya, silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat hari Natal. Saya sangat bersuka cita ada di tengah-tengah saudara pada hari ini. Tadi saya dijemput sampai ke simpang Lairias, saya kira ya, saudaraku. Karena Ibu Gembala takut saya mungkin sampai ke tele. Bukan, saudaraku, karena hamba-hamba Tuhan ini sangat mengasihi kami. Terima kasih banyak buat semua kasih saudara, buat undangan datang kemari. Biasanya kami datang dengan Pak Munte dan semua anak-anak saya punya 3 anak, saudaraku. Satu namanya Gideon, nomor 2 di sini juga Vicky, Victoria, Faith, namanya Kemenangan Iman. Kemudian Joyce, Sukacita. Dari kecil, bahkan dari kandungan, mereka selalu ikut menginjil dengan kami, ikut KKR, ya, sampai sekarang ini sudah puluhan tahun. Pak Munte sudah duluan ke sorga, saudaraku, jadi tinggal kami, saya dengan ketiga anak. Biasanya juga kami sama-sama melayani sampai sekarang. Tapi kalau keadaan perlu, sebab terus menerus ini ada KKR Natal di Medan, Gideon tinggal, kami bertiga lah yang berangkat. Jadi hari ini kami percaya kita semua diberkati Tuhan. Kami sangat mengasihi saudara, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Tetapi berita yang paling baik, Tuhan mengasihi kita semua. Dan hari ini saya mau bersaksi mengenai kasih Tuhan itu. Di dalam Mazmur 103 ayat 1-3 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku, ya, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Saya mau bersaksi dalam hal ini untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan itu, saudaraku, sangat layak untuk dipuji. Seluruh hidup kita bergantung kepadanya. Dulu saya tidak mengerti itu, saudaraku. Saya sudah ikut Tuhan Yesus kira-kira 50 tahun. Sekarang umur saya 76 tahun. Berarti umur saya lebih 26 tahun baru saya mengikut Tuhan. Saya mengikut Tuhan sesudah saya tamat dokter, ya, tahun 1960 sekian, ya. Wah, saya hampir satu abad, ya. Dulu saya tidak mengerti bagaimana, ya, hidup di dalam Tuhan. Jadi saya nggak ngerti nih bagaimana ini firman Tuhan tadi. Untuk memuji Tuhan, saya tidak mengerti. Bahkan saya tidak kenal sesungguhnya Tuhan Yesus itu. Saya dengar cerita mengenai Tuhan Yesus, kalau Natal begini, ya, saya ikut perayaan Natal. Tapi Yesus itu tidak ada, saya tidak mengerti. Saya berdoa juga dalam nama Yesus, tapi saya tidak yakin doa saya itu sampai kepada Tuhan. Ya, doa saja begitu. Lalu kemudian, saudaraku, saya ikut apa kata orang tua, bahwasanya kalau mau berhasil dalam hidup ini, kita harus kerja keras, harus rajin sekolah, harus berbuat baik sama orang. Saya ikutilah nasihat orang tua, karena orang tua saya juga tidak kenal Yesus. Apakah yang jadi? Sejak saya kemudian saya masuk Fakultas Kedokteran tahun 1960 dan tamat kira-kira 7 tahun lebih, saudaraku. Dan dalam waktu yang 7 tahun lebih itu, saya kehilangan, ya, opung Doli, ya, dan nenek saya sakit jantung, saudaraku, yang ditinggalkan. Kemudian kehilangan paman saya yang paling muda, ya, tulang saya yang paling muda, umurnya baru 42 tahun. Dokter berkata sakit jantung, saudaraku, orangnya tegak. Sesudah itu, ibu saya begitu sedih. 10 bulan kemudian dia meninggal. Sebelum itu, tulang saya yang paling tua meninggal.
Jadi saudara bisa bayangkan, begitu tragedi itu datang, saya pikir, hidup ini untuk apa? Tuhan itu di mana? Orang lain kelihatannya lebih jahat, saya sudah berusaha berbuat baik. Kadang-kadang saya pikir, kalau mati kemana? Ya, ke surga atau ke neraka? Dari mana kita tahu ke surga? Dari mana kita tahu ke neraka? Lalu saya timbang-timbang, kayaknya hidup saya lebih baik dari dia. Mudah-mudahanlah saya ke surga, tapi tidak ada kepastian. Itu membuat hidup saya tertekan. Walaupun saya sudah, pada waktu ibu saya meninggal, saya sudah hampir tamat dokter, ya. Tetapi pada waktu 3 bersaudara ibu saya itu meninggal, saya sudah tamat dokter. Yang terakhir itu saya tamat dokter. Saya merasa saudaraku tidak ada gunanya itu semua. Kami ada 14 bersaudara ditinggalkan, dari yang tua, dari kami, ibu saya nomor 2, kemudian 3. Saya paling tua. Belum ada kami yang 14 orang itu yang tamat sekolah, belum ada yang kawin, dan kami dari daerah Langkat, Kabupaten Langkat. Orang berkata, habislah riwayatnya, hancurlah keluarga kami itu. Itu membuat saya sangat sedih di dalam meneruskan hidup ini. Dan teman saya berkata, kenapa mukamu selalu sedih? Saya berkata, hidup ini apa yang tidak sedih, semua khawatir, takut menghadapi masa depan, menghadapi persoalan, ya, sesuatu yang tidak menentu, ya, dan lain sebagainya. Bapak saya sakit-sakitan. Lalu saya pikir bagaimana ini? Nah, tapi oleh karena itu, kemudian saya tamat, saudaraku, saya dikirim ke UI, karena biasanya yang terbaik kami bisa langsung masuk ke spesialis. Saya langsung dapat spesialis anak, saudaraku, lalu langsung dikirim ke UI selama setahun lebih. Di Jakarta, saya diajak oleh teman saya, karena dilihatnya muka saya sedih, diajaknya saya ke gerejanya, ke kebaktian seperti ini, tetapi bukan kebaktian Natal, kebaktian Paskah. Di situ saya dengarlah firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus itu. Dia datang ke dunia. Kita ini rayakan hari ini, hari Natal, kedatangan Tuhan. Tetapi bukan hanya lahir di Bethlehem, tidak. Dia terus bertambah besar. Akhirnya dia sampai waktunya dia disalib untuk menebus dosa kita. Diterangkanlah kepada saya dari firman Tuhan bahwa semua kita sudah berdosa. Tidak ada yang manusia yang tidak berdosa. Walaupun kita lebih baik dari orang lain, semua sudah berdosa. Roma 3:23, Roma 6:23 berkata, upah dosa itu maut, artinya harus dihukum di neraka. Tetapi anugerah Tuhan kepada kita adalah hidup kekal dalam Yesus. Siapa yang percaya Yesus, dia tidak dihukum di neraka, tetapi diampuni dosanya dan dapat peroleh surga. Lalu kemudian kornya menyanyi, ya, seperti kita di sini, song leadernya dan menyanyi kornya berkata, sepertinya Tuhan Yesus itu bertanya dalam nyanyian itu, semua sudah kuserahkan bagimu, karena Yesus mati bagi kita. Apa yang kau serahkan bagiku? Itu nyanyian sepertinya kepada saya, menembus hati saya. Semua sudah kutanggungkan bagimu. Apa yang kau buat bagiku? Semua sudah kuserahkan, sudah berbuat, sudah, oh hidupku kukorbankan bagimu. Apa yang kau korbankan bagiku? Oh, saya waktu itu berseru kepada Tuhan Yesus, Yesus selamatkan saya, ampuni saya Tuhan. Oh, dosaku Tuhan sucikan. Karena disitulah saya sadar saya orang berdosa dan saya perlu juru selamat. Dan Tuhan berkata, barang siapa yang berseru kepadanya diselamatkan. Saya berseru kepadanya waktu itu, menangis saya. Padahal waktu ibu saya meninggal, saudaraku, saya tegar sekali. Sebab pada waktu dia meninggal, kalau saya menangis, adik saya ikut semua menangis. Saya pikir saya mesti kuat, saya mesti tegar. Saya kuat-kuatkanlah saudaraku. Kemanapun pergi, saya berusaha supaya tidak kelihatan lemah, supaya adik-adik saya tidak putus asa, ya. Dan bapak saya yang sakit-sakitan ini pun saudaraku tidak cepat mati, ya. Tapi pada waktu itu saya menangis. Saya nggak malu lagi karena kasih Tuhan menyentuh masuk ke dalam hati saya.
Sejak itu saya berubah. Hidup saya berubah. Karena firman Tuhan tadi berkata, ialah yang mengampuni segala dosamu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Karena dosa saya diampuni, firman Tuhan juga berkata, Yesaya 59 ayat 1-2, apakah yang menyebabkan doa kita tidak dijawab Tuhan? Tanganku tidak terlalu pendek, kata Tuhan. Telingaku tidak terlalu peka, sehingga aku tidak bisa menolong engkau. Mengulurkan tanganku menolong persoalanmu atau menjawab doamu. Dosamu itulah yang memisahkan aku dengan engkau. Jadi pada waktu saya terima Yesus, dosa saya diampuni, tidak ada lagi halangan doa dijawab Tuhan. Makanya banyak mujizat Tuhan jadi kepada saya. Karena saudaraku, dosa itu bukan cuma dibawa ke neraka, ada namanya kutuk dosa. Kalau kita baca dalam buku Perjanjian Lama Taurat, kutuk dosa, kemiskinan, sial selalu, gila pun bisa, penyakit, terikat kepada berhala, itu kutuk dosa semua. Dan itulah sesudah saya menerima Yesus, dilepaskan Tuhan semuanya. Haleluya. Dan saya mengalaminya. Kalau saya ceritakan, nanti kita nggak pulang-pulang sampai 3 bulan ini. Karena sudah 50 tahun saya ditolong Tuhan. Tapi saya ceritakan yang sesingkat-singkatnya, supaya kita semua punya iman. Punya iman kalau saya pun ditolong. 50 tahun saya ditolong, saudaraku. Kalau tidak ditolong Tuhan, saya sudah lama dison pada dia. Artinya sudah mati. Mati rohani, mati badani. Karena saya sering berapa kali pun saya sakit, saudaraku. Pernah sakit jantung, Tuhan bilang pasang baju jantung pakai baterai. Kalau pakai baterai, di pengisi baterainya kan bisa mati, saudara. Tanya itu umur saya 30-an waktu itu. Ya, Victoria Faith. Lagi saya melahirkan dia. Nyatanya 50 tahun ini saya masih tetap jantungnya jalan. Haleluya. Nah, Tuhan apa itu cuma kutuk dosa? Nanti saudara akan dengar kesaksian dari Vicky dan Joyce, saudaraku, firman Tuhan. Saudara dengar baik-baik ya. Bagaimana Tuhan bisa menolong kita sesudah kita mengikut Dia dan mujizatnya jadi dalam hidup kita. Tapi yang paling saya suka cita, sesudah itu orang berkata, saya ini suka gembira. Istilah orang dunianya, kalau Alkitab bilang sukacita ya, kita selalu bilang sukacita, saudaraku ya. Sukacita itu adalah kekuatan kita. Tapi kalau orang dunia berkata, karena yang berkata ini bukan orang Kristen, orang dunia, dia katakan, kenapa ya, kenapa dia itu gembira saja? Ya, waktu saya di Jakarta itu, saya lahir baru di situ, saudaraku diajak kawan, lalu saya kerja terus di UI itu selama setahun lebih. Ada kawan saya di situ seorang dokter, lalu ada abangnya dosen, profesor. Saya sering dibawanya ke rumahnya. Jadi karena sering-sering begitu dilihatnya. Lalu dia bertanya kepada adiknya teman saya ini. Dia panggil namanya Aceh. Aceh, itu teman kamu itu, dia sebut nama saya. Kenapa dia gembira saja? Padahal dulu orang berkata sebelum saya kenal Yesus, kenapa dia sedih saja? Jadi sudah ikut Yesus, orang akan berkata, kenapa kamu gembira saja? Kalau saudara mau membuktikannya, saudara foto hari ini di foto atau selfie, saudaraku. Lalu saudara suka cita, ya. Nanti sesudah 3 bulan saudara lihat muka saudara tambah muda. Saudara suka cita. Amin, saudaraku. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan Yesus di dalam ini. Sukacita Tuhan Yesus, damai sejahtera. Karena Yesus itu Raja Damai. Ya, satu lagi karena kita bisa punya iman. Ini Alkitab ini jadi hidup kepada saya karena ada Tuhan Yesus dalam, ada Roh Kudusnya dalam. Itulah yang menerangkan mengenai Alkitab ini. Saya heran, kenapa semua persoalan hidup ada jawabannya dalam hidup ini, dalam Alkitab ini. Jadi apapun persoalan kita bisa percaya Yesus bisa menolong kita. Itu membuat hati kita selalu hidup penuh pengharapan. Dan Tuhan yang berjanji masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Nah itulah saudaraku. Dan saya saksikan satu lagi selain itu ialah bagaimana saya selalu ditolong Tuhan dari sakit yang terakhirnya, ya, yang terakhir sekali 2 minggu yang lalu, Jumat yang lalu, ini baru hari Rabu ya. Jadi nggak sampai 2 minggu yang lalu.
12 hari yang lalu. Saya mau pergi ke Timor Leste, itu di Timor, dari Kupang, Timor Leste ya. Karena ada gereja kita sudah ada, itu sudah luar negeri itu. Ya, jadi GKI nggak bisa lagi Indonesia, itu mesti GKI Timor Leste. Ya, Gereja Kemenangan Iman Timor Leste. Bahasa Portugisnya, bahasa di sana mereka pakai bahasa Portugis. Igreja Vitória da Fé de Timor Leste. Nah, itu cabangnya. Jadi GKI sudah ada cabangnya di luar negeri. Sudah lama hamba Tuhannya di sana berkata, Ibu Munte, Ibu mesti datang kemari. Saya bilang iya. Akhirnya ditetapkanlah saudaraku, mereka mau KKR di sana, Ibu mesti datang. Dia bilang oke, saya datang. Sudah dibeli tiket, sudah dipesan semuanya saudaraku, ya disiapkan semuanya, traktat apa semuanya. Tiba-tiba saya mau berangkat itu tanggal 26, tanggal 23-nya saya terpleset. Di rumah itu ada genangan air yang seharusnya tidak ada di situ, jadi saya tidak awas. Saya terpleset, sangat jatuhnya itu sangat tidak baik. Ya, saya terduduk saudaraku. Ya, saya rasakan bagaimana tubuh saya ini dihantamkan ke semen itu, saudaraku, sakitnya tidak kira-kira. Ya, lalu saya berseru memanggil anak-anak. Dan ternyata, saudaraku, saya duduk pun tidak bisa, berdiri pun tidak bisa, apalagi berjalan, berbaring pun sakit sekali. Lalu saya minta Gideon untuk menggendong saya ke mobil, untuk pergi ke rumah sakit. Dengan umur 76, saudara tahu bagaimana tulang-tulang kita kalau udah 76 tahun, itu fatal, bisa fatal. Kalau menurut ilmu kedokteran. Ya, bisa patah dan lain sebagainya, dan itu fatal. Jadi saya saudaraku waktu itu udah ada serangan lah kepada pikiran saya, karena saya belajar ilmu kedokteran, datanglah itu semuanya. Mungkin kamu mau pulanglah ke surga hari ini, begitulah kira-kira saudaraku ya, dan lain sebagainya. Ya, sudah patah tulangmu itu, begitu begini. Jadi sampailah ke rumah sakit, nggak bisa pakai kursi roda, harus pakai tempat tidur. Digotok ke ICU, kemudian bukan ICU, ke UGD, kemudian dari situ didorong ke ruang ronsen, lalu di ronsen dari muka, dari samping, di ronsen. Menunggu itu saudaraku, Joyce Vicky mengirim surat, saya rasa kemarin juga ada saudaraku, ya seluruh Indonesia, GKI seluruh Indonesia, semua hamba Tuhan saudaraku, lalu mereka semua berdoa, dan semua punya iman, saya mesti bangun bangkit, dan tidak ada yang tidak punya iman demikian. Padahal saya sudah menggeletak, jangankan duduk saudaraku, bergerak pun sakit. Lalu sesudah difoto, betul-betul iman adalah yang mengalahkan dunia. Haleluya. Dokternya berkata, tidak ada yang patah, retak pun tidak ada. Betul-betul mujizat Tuhan. Tapi saya belum bisa bergerak. Tidak bisa bergerak, nah, otot dan lain sebagainya lah di situ. Lalu kemudian saya pegang tangan dokternya kuat-kuat, saya bilang, dokter, saya mesti pergi ke Timor Leste hari Senin. Dia nggak bisa bilang iya, karena memang kemungkinan besar tidak bisa, saudaraku. Ya, kita lihat saja, ibu, dia katakan. Ya, kemudian dia suruh saya tidur saja, saudaraku, sepanjang malam itu, besoknya juga, saudaraku. Lalu kemudian katanya perkiraan terapi. Waktu terapi itu saudaraku, dimasukkannya yang panas di bawah, sakitnya nggak kira-kira bergerak sedikit pun, nggak bisa diangkat, nggak bisa ngapain pun. Dan mereka ketawa-ketawa kepada saya, kalau mobil kalau tua onderdilnya rusak semua katanya. Jadi itu perkataan negatif. Saudara jangan dengar perkataan negatif. Apapun kata orang, firman Tuhan yang betul. Kalau kata Tuhan sembuh, sembuhnya itu. Hari ini dengar firman Tuhan. Amin. Lalu saudaraku, seharianlah hari Sabtunya pun saya tidak bisa ngapain pun. Tapi malamnya dokternya datang. Sudah coba duduk, sudah bisa duduk. Oh, bergerak pun sakit dok, saya katakan. Kita coba duduk. Dia katakan, saudaraku, saya duduk gak ada rasa sakit.
Haleluya. Dari yang tadi bergerak sakit, duduk tidak sakit. Duduk sendiri nih, bukan didudukkan. Kemudian katanya, mari kita coba berdiri. Lalu saya yang pakai kaos kaki, dia pun kepingin melihat saudaraku, ya. Dipakai Tuhanlah dia. Lalu dibukanya kaos kaki saya, saudaraku. Saya berdiri, bisa berdiri. Dia jalan, coba, katanya. Saya jalan, bisa jalan, gak sakit. Coba lagi duduk, saya duduk lagi di situ, bisa baik. Coba lagi jalan. Lalu dia katakan, sudah, tidak perlu pakai korset, tidak perlu lagi dia boleh pikir Timor Leste. Haleluya. Kenapa itu hal yang mustahil? Ya, karena besoknya, karena itu hari sudah malam, nggak bisa pulang, mesti besoknya lah. Ya, hari Minggu pagi saya pulang. Saudaraku, saya sudah siap semuanya. Kemudian mau pulang, susternya yang kemarin datang menengok saya masuk, datang, udah pulang ya katanya, mana pasiennya? Udah kosong tempat tidur. Saya bilang, saya pasiennya. Terkejut dia, saudaraku. Kok bisa katanya? Kok bisa? Saya, ya kok pasiennya kok sudah begini katanya. Jadi susternya pun tahu itu adalah mujizat Tuhan. Dia terkejut melihat saya, saudaraku. Dia pikir saya masih terbaring tempat tidur. Nggak tahu saya sudah melenggang kangkung keluar dari ruangan. Mengapa? Tuhan Yesus baik. Jangan lupakan segala kebaikannya. Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Jadi Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang mengampuni dosa, Tuhan yang membebaskan dari kutuk dosa, Tuhan yang memberikan semuanya yang kita butuhkan. Semua kita perlu mujizat, saudaraku. Setiap hari sebenarnya kita perlu mujizat, ya. Perlu jalan keluar dari persoalan kita, perlu keluar dari ikatan kita. Apakah itu ikatan seperti saya tadi, sedih, murung, ya, dendam, saudaraku, sakit hati, ya, hubungan yang tidak baik, ikatan narkoba, ikatan pornografi, candu, kecanduan judi dan lain sebagainya. Itu adalah kutuk dosa atau perbuatan dosa yang membawa kita ke neraka. Hari ini mari kita semua dengarkan kabar baik. Yesus sudah datang, Yesus sudah lahir, Yesus sudah menyediakan semua supaya kita diberkati Tuhan. Haleluya. Saya minta Joyce menyambung, saudaraku. Puji Tuhan, haleluya. Boleh ya, Bapak? Oke. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Semua kita diberkati oleh Ibu Munte, amin. Hanya Tuhan Yesus jawaban di dalam hidup kita, amin. Tahukah Bapak Ibu bahwasanya walaupun banyak hal-hal baik dalam dunia ini yang punya kuasa untuk menolong kita, tetapi jawaban yang sebenarnya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Betul, banyak hal dalam dunia ini dapat memberikan kuasa, bukan hal yang jahat pun, hal yang baik, seperti pendidikan atau kedudukan atau bahkan uang. Kita mengerti kalau kita punya lebih banyak uang, biasanya kita punya lebih banyak kuasa. Kalau pendidikan kita lebih tinggi, lebih baik, ya ujung-ujungnya hidup kita akan punya kuasa juga. Atau kalau kita memiliki kedudukan yang baik tengah-tengah masyarakat di satu daerah, maka kita akan punya kuasa di daerah itu. Tapi ada kalanya kehidupan kita ini akan membawa kita kepada satu titik di mana kuasa yang kita miliki tidak sanggup menjawab permasalahan yang kita hadapi. Seperti Ibu Munte tadi, sebenarnya pendidikannya baik. Kalau tahun 60-70-an sudah jadi dokter spesialis anak, itu pendidikannya baik. Kedudukannya pun baik, dia punya karir yang baik. Dia kemudian selain mempunyai, dia punya praktek sendiri, dan dia juga dosen di Fakultas Kedokteran USU. Tetapi ada persoalan dalam hidupnya. Tadi sudah kita dengar kesaksiannya, selalu murung, selalu sedih. Jadi kedudukannya maupun pendidikannya tidak dapat mengisi hatinya dengan sukacita. Tentunya kalau dia praktek sebagai dokter, banyak juga uangnya, Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata uang tak dapat membeli damai. Jadi memang walaupun seluruh dunia ini banyak hal baik yang ditawarkannya, yang bisa kita kejar,
tidak dapat menjamin menyelesaikan persoalan kita dengan tuntas. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara suatu hari divonis dengan satu penyakit dan dokter berkata, wah, tidak ada ini obatnya. Cobalah pergi ke Penang, cobalah pergi ke Singapura, ke Mount Elizabeth. Sampai di sana pun saudara diperiksa dan dokter di Singapura berkata, maaf Bapak atau maaf Ibu, penyakit yang Bapak Ibu derita ini memang secara medis belum ada obatnya. Jadi kalaupun kita orang penting di Sidikalang ini, di daerah ini, atau di Pak Barat, dan kita punya banyak koneksi, sampai ke Singapura sana pun ada kawan kita, makanya waktu kita periksa di sana kita bisa tinggal di rumahnya. Tapi untuk apakah itu? Walaupun kita punya banyak koneksi orang penting, kedudukan kita hebat, mereka tidak dapat menjamin kesembuhan kita. Kalaupun rekening uang kita gendut di bank, artinya banyak jumlahnya, tetap tidak bisa menjamin kesembuhan kita, karena secara medis tidak ada obatnya, belum ada obatnya. Sebabnya semua kuasa yang diberikan oleh dunia ini, walaupun berasal dari hal-hal yang baik, itu terbatas. Tapi malam ini ada berita Injil disampaikan kepada kita. Berita Injil adalah kabar baik. Apakah kabar baiknya? Kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas. Tuhan Yesus sanggup menolong persoalan kita dengan tuntas. Dia sanggup memberikan kepada kita damai dan sukacita. Dia sanggup menyembuhkan penyakit kita. Jika medis berkata tidak bisa lagi, Yesus mengatakan bisa. Karena kuasanya tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil kepada Tuhan Yesus. Dan saudara berkata, oh saya tahu kuasa Yesus tidak terbatas. Di Alkitab banyak cerita Yesus menyembuhkan. Tapi itu dahulu. Sekarang tidak lagi. Tidak betul Bapak Ibu Saudara. Ibrani 13 ayat 8 jelas mengatakan, Tuhan Yesus yang kita sembah tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya coba lambaikan tangan dan katakan amin. Jadi kalau dulu Yesus menyembuhkan, malam ini di GKI Sidikalang Yesus masih menyembuhkan. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang sakit, datang dengan penyakit di tubuh, berimanlah, percayalah pada kuasa Yesus yang tidak terbatas. Dia masih menyembuhkan kita. Saya mau ceritakan sedikit kisah dari buku Yohanes 11. Kisah mengenai seorang yang bernama Lazarus. Mungkin sudah banyak tahu cerita Lazarus ini, tapi mau mendengarnya lagi? Suatu hari Lazarus ini sakit keras. Dan pada zaman itu tidak ada seperti sekarang antibiotik, saudaraku. Kalau sakit keras itu bisa fatal, bisa mengakibatkan kematian. Itu sebabnya dua orang saudarinya, namanya Marta dan Maria, mereka sangat prihatin dan mereka mengirim berita kepada Tuhan Yesus yang hidup pada masa itu. Dan berkata, Tuhan Yesus, cepat datang ke kota kami, ke Betania. Orang yang kau kasihi namanya Lazarus sedang sakit keras. Cepat datang Tuhan, cepat datang. Tapi kalau kita baca baik-baik Yohanes 11, Tuhan Yesus bukan cepat datang. Justru Tuhan Yesus tinggal lebih lama di kota di mana dia berada. Sehingga pada akhirnya, pada waktu Yesus sampai di Betania, apakah yang terjadi? Lazarus yang sakit itu sudah mati. Sudah meninggal dunia. Dan hati Marta dan Maria sangat sedih. Saya yakin di sini pun kalau ada saudaranya meninggal dunia, kita sangat sedih ya. Marta dan Maria berpikir, kenapa Yesus lama datang? Pernahkah saudara berpikir seperti itu? Saudara sudah berdoa, banyak persoalan saudara. Kok rasanya gak datang-datang pertolongan Tuhan? Mungkin kurang lebih seperti itu pikiran Marta dan Maria. Bahkan lebih daripada itu mereka berpikir, kalau saja Yesus cepat datang, Lazarus tidak perlu mati. Sekarang Lazarus sudah mati, sudah dikubur, sudah terlambat. Gak ada kita suka perkataan sudah terlambat. Karena kalau dikatakan sudah terlambat Bapak Ibu Saudara, itu berarti tidak ada jalan keluar. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada lagi pengharapan. Tapi sekali lagi berita Injil kabar baik. Karena di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus selalu ada kesempatan yang kedua. Kenapa? Karena Yesus memiliki kuasa yang tidak terbatas.
Lazarus sudah 4 hari dalam kubur. Bapak Ibu Saudara, coba semua angkat tangannya, bikin angka 4. Katakan 4 hari. Bagus, terima kasih. Supaya kita ingat, kalau orang sudah 4 hari dalam kubur, sudah betul-betul mati. Setuju? Tidak mungkin dia ada hidup sedikit pun. Pasti mati. Bahkan mungkin tubuhnya ini sudah membusuk. Mulailah membusuk. Artinya sudah tidak ada apapun yang bisa dilakukan kepadanya menurut pikiran manusia. Malam ini biar kita ingat, iman kerap kali bertentangan dengan pikiran manusia. Pikiran manusia, akal waras manusia mengatakan sudah terlambat, tidak mungkin lagi. Sudah terlambat bagi kau anak-anak muda untuk memiliki masa depan. Kau sudah membuat pilihan yang salah. Kau sudah hamil di luar nikah. Kau sudah memakai narkoba dan lain sebagainya. Dokter-dokter berkata sudah terlambat untuk disembuhkan. Jalani saja sisa hidupmu dalam kelumpuhan, dalam stroke. Sudah terlambat untuk menikmati hidup, untuk memiliki umur panjang. Jalani sisa hidupmu, buat surat wasiatmu. Sudah terlambat. Tapi sekali lagi, di dalam Yesus yang memiliki kuasa tidak terbatas. Saudara harus beriman. Harus bagaimana Bapak Ibu Saudara? Beriman. Seperti yang dilakukan Tuhan kepada Lazarus. Apakah yang terjadi? Tuhan Yesus berdiri di kubur Lazarus. Dia sudah 4 hari dalam kubur. Lalu Tuhan Yesus dengan kuasanya tidak terbatas berkata, Lazarus, keluarlah. Pada saat itu juga Lazarus bangkit. Lazarus hidup. Lazarus keluar dari kubur. Malam hari ini Tuhan mau lakukan hal yang sama. Seperti dia kenal nama Lazarus, dia kenal nama saudara. Dimanapun saudara duduk, di bawah ini atau di atas sana, atau mungkin saudara di luar sana berdiri, saudara hanya bisa mendengar suara kami. Tuhan kenal saudara. Dan Tuhan mau panggil nama saudara. Adakah yang mati dalam hidup saudara? Adakah anggota tubuh saudara mati, sakit? Tuhan mau bangkitkan. Atau mungkin saudara sehat-sehat. Tadi waktu datang kemari, ada banyak acara, ada banyak lagu, saudara ikut menyanyi. Seakan-akan tak ada persoalan saudara, tapi sebenarnya hati saudara menjerit. Damai saudara sudah mati. Malam ini Tuhan mau bangkitkan. Saudara kaum bapak, saudara bergumul untuk menafkahi keluarga saudara. Bisnis saudara mati. Malam ini Tuhan mau bangkitkan bisnis saudara. Apa saja yang mati dalam hidup saudara, Tuhan mau bangkitkan. Tapi saudara harus memiliki iman kepada Tuhan. Dan iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Pendeta Victoria. Jangan pulang, jangan pergi, atau jangan pikir melayang-layang. Buka hati saudara untuk firman, supaya iman saudara tumbuh. Maka kuasa Tuhan yang tidak terbatas dapat mengalir untuk membangkitkan saudara, menyembuhkan saudara. Saudaraku, tadi saya masuk kemarin, saya sangat kagum begitu banyak lampu-lampu Natal yang cantik. Cantik ya? Yang setuju lampu-lampu Natal yang cantik, coba angkat tangannya. Maunya rumah kita begitu ya? Puji Tuhan, rumah Tuhan sangat cantik. Kenapa bisa menyala semua lampu-lampu ini, bahkan sampai di atas ini? Karena memang sudah ada kuasa listrik tersedia. Ada energi listrik sudah tersedia di dalam gedung ini, untuk gedung ini. Tapi kalau tadi tidak ada orang yang menekan tombolnya, menyentuh saklarnya, menghidupkannya, maka kita ya ibadah sepanjang KKR ini malam kudus sunyinya. Artinya dalam kegelapan, gelap gulita. Saya yakin sambil mendengarkan saya pun, saudara semua pegang tas dan pegang dompet. Supaya jangan ada yang diam-diam menggerayanginya. Karena nggak nampak. Kita akan beribadah dengan tidak nyaman. Padahal bisa nyaman, bisa senang seperti ini dengan hidupkan lampu, asal saja disentuh tombolnya, dihidupkan saklarnya. Demikian kuasa Tuhan yang tidak terbatas bagi saudara sudah tersedia. Jangan terus hidup dalam kegelapan, dalam penyakit, dalam bentuk dosa yang tersedia. Jangan tekan tombolnya, sentuh saklarnya dengan iman saudara. Dengan iman saudara, katakan amin. Walaupun iman kerap kali bertentangan dengan pikiran, tetap pilih iman. Kalau dulu Pak Mute bercerita, ketika iman bertentangan dengan indera,
tetap pilih iman. Karena iman itu suara Tuhan, suara firman. Di dunia ini hanya ada dua suara, suara Tuhan atau yang bertentangan Tuhan, suara setan. Mari kita pilih suara Tuhan. Pak Unter pernah bercerita, saudaraku, dalam suatu ruangan yang gelap. Maka indera ini, ada 5 indera kita ya. Pertama-tama indera mata berkata, ini ruangan gelap, aku tidak melihat apapun. Maka tidak ada apapun dalam ruangan ini. Lalu indera kulit berkata, aku tidak merasa apapun. Tidak ada apapun dalam ruangan yang gelap ini. Lidah berkata, aku tidak merasa apapun. Tak ada apapun di ruangan ini. Sudah 3 ya. Yang keempat, telinga berkata, aku tidak mendengar apapun. Tak ada apapun di ruangan ini. Tapi satu indera berani melawan 4 indera lainnya. Hidung yang besar, apalagi seperti hidung saya ini. Mencium dalam-dalam. Aku mencium parfum di ruangan ini. Ada parfum dalam ruangan ini. 1 lawan 4. Apakah yang terjadi? Lampu dihidupkan. Betul hidung. Ada parfum dalam ruangan ini. Suatu hari, indera kita ini pun bisa berkata, mataku berkunang-kunang. Goyang kulihat semua. Kulit kita akan berkata, meriang, panas kurasa. Lalu lidah kita berkata, pahit, pahit, aku gak selera makan. Dan telinga kita berkata, sakit, mendenging, mendenging. Bahkan hidung itu berkata, mampet, sumbat. Berarti banyak kotorannya ya. Aku tidak bisa bernafas dengan baik. 5-limanya berkata, menyimpulkan, aku sakit, aku demam, aku flu, aku lemah. Tapi ada satu indera supernatural, namanya iman, berkata, oleh biru-biru Yesus, aku telah sembuh. 1 lawan 5. Tapi kalau kita pegang yang satu, yang satu akan menang. Oleh biru-biru Yesus, saudara telah sembuh. Amin Bapak Ibu Saudara. Maukah hari ini kita memilih iman? Apakah Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan Yesus memiliki kuasa yang tidak terbatas? Sanggup untuk menolong kita semuanya? Yang percaya katakan amin dengan bersemangat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan, sama-sama kita katakan terima kasih Ibu Gembala. Terima kasih Ibu Joyce. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Kami sangat diberkati luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Siap semuanya kita memberi persembahan pada malam ini. Puji Tuhan karena kita sangat diberkati lewat kesaksian dari Ibu Gembala, Ibu Joyce, dan sebentar lagi kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang sungguh luar biasa pada Tuhan. Engkau tahu kami semua, siapapun kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Dan kuasa-Mu sudah tersedia untuk menjamah kami Tuhan. Engkau mengasihi kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Tangan-Mu terbuka untuk menyambut kami Tuhan. Dan Engkau kenal kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Walaupun orang tidak tahu apa yang kami alami, tetapi Engkau tahu apa yang kami alami Tuhan. Dan Kau menjamah kami semua yang hadir di tempat ini. Tidak ada seorang pun yang Kau lalui Tuhan. Tetapi biarlah kami semuanya pulang dengan jamahan-Mu. Kami pulang dengan Tuhan perubahan di dalam kehidupan kami. Jadilah itu bagi kami pada hari ini Bapa. Kami bersyukur Bapa, biarlah Engkau memberkati firman-Mu. Engkau
Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama kami bersyukur. Dan semua kita yang suka cita katakan Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Terima kasih for all musicians. Terima kasih buat semua pemusik. Terima kasih buat para pelayan Tuhan, penari, dancers, dan semua song leader dan singer. Haleluya. Haleluya. Mari katakan haleluya. Apakah saudara siap katakan haleluya 3 kali? Yang siap katakan amin. Mari kita mulai 1, 2, 3. Haleluya. 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 Mari kita kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus baik, amin. Dan Tuhan Yesus juga memerdekakan, haleluya. Tahukah saudara bahwasannya di dunia ini ada penjajahan yang lebih kejam daripada penjajahan dari satu bangsa kepada bangsa lainnya. Dan saudara, penjajahan ini apakah namanya penjajahan ini? Penjajahan dosa. Yaitu manusia terus-menerus berbuat dosa. Tidak bisa berhenti berbuat dosa. Firman Tuhan berkata dalam Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan firman Tuhan juga berkata dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Tapi firman Tuhan tidak sampai di situ. Di Roma 6:23 dikatakan upah dosa memang adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Amin. Semua kita dalam Yesus bisa memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka dari Yohanes 8 ayat 32 sampai 36. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 8 32 sampai 36. Yang suka cita katakan amin. Mari kita lihat firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 32 sampai 36. Saya bacakan kepada saudara. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Saudara, dikatakan di sini, kamu akan mengetahui kebenaran. Itu Yesus sendiri yang berkata. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amen. Tapi kemudian orang Yahudi berkata, kami ini keturunan Abraham. Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kenapa engkau berkata kami perlu merdeka? Dan Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tuhan Yesus menjelaskan, ada satu perhambaan, ada satu perbudakan, ada satu penjajahan yang jauh lebih kejam, dari jauh lebih dahsyat, mengerikan daripada penjajahan dari satu bangsa kepada bangsa lainnya. Yaitu penjajahan apa? Penjajahan dosa, yang membawa saudara kepada keterikatan dosa, yang membawa saudara kepada belenggu dosa, yang membawa saudara kepada penyakit, kepada kesengsaraan, kepada penderitaan di dunia ini tidak ada habis-habisnya, dan akhirnya dihukum kekal selama-lamanya di neraka. Itulah dia akibat penjajahan dosa. Dan saudara, iblis sejak dari mulanya berbuat dosa. Saudaraku, karena itu saudara, dosa itu membawa saudara, membawa manusia ini kepada penyakit, kepada kesengsaraan, kepada penderitaan. Saudaraku, walau mungkin manusia itu tidak dijajah lagi seperti bangsa Indonesia, tidak dijajah lagi oleh bangsa Belanda, kita tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Tapi walaupun mungkin kita tidak dijajah lagi oleh bangsa lain, tapi masih banyak orang Kristen yang dijajah oleh narkoba, dijajah oleh minuman keras, yang dijajah oleh dosa dan keterikatan dosa, oleh kenajisan, oleh rokok, oleh
oleh minuman keras dan ikatan-ikatan dosa lain, dan ada yang menderita dijajah oleh penyakit. Tapi firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 8, untuk itulah Yesus anak Allah menyatakan dirinya supaya dia membinasakan perbuatan iblis. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Yesus datang ke dunia ini. Dia lahir di Bethlehem. Dia menyatakan dirinya, dia menjadi manusia sama seperti kita. Untuk apa dia lahir? Supaya dia bisa pergi ke salib, supaya dia bisa disalibkan, supaya dia bisa mencucurkan darah yang kudus bagi saudara. Dan darah Yesus itulah yang menyucikan saudara dari segala dosa saudara dan membebaskan saudara dari segala kutuk-kutuk dosa. Apakah itu penyakit, kelemahan, kegagalan, keterikatan dosa? Itu adalah semua kutuk-kutuk dosa. Tetapi kalau saudara percaya kepada Yesus, Yesus akan membebaskan saudara dari segala kutuk-kutuk dosa. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Yesus di kayu salib, disalibkan. Dan sebelum ke salib, saudaraku, Tuhan Yesus dicambuki oleh serdadu Romawi. Dan ketika dia dicambuk, puluhan kali Yesus dicambuk. Bukan dengan cambuk biasa, tetapi dengan cambuk yang tajam. 5 run ujungnya saudara cabang cambukan itu. Dan semua saudara, setiap cabang ada logam, ada besi, ada semua yang tajam. Dan cambukan seperti itulah, dengan cambuk seperti itu diayunkan ke punggung Tuhan Yesus. Seluruh punggung Tuhan Yesus robek, kulitnya robek, saudaraku, dan sampai kelihatan organ-organ bagian dalam tubuh Yesus. Dan luka-luka di punggung Yesus itulah namanya pilur-pilur Yesus. Dan firman Tuhan berkata, oleh pilur Yesus saudara sudah sembuh. Haleluya. Amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata Kolose 2:15. Mari kita buka firman Tuhan. Ia telah melucuti, mari kita baca sama-sama supaya saudara tahu firman Tuhan ini, saudara. Kolose 2:15 saya bacakan kepada saudara. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yesus telah melucuti setan. Yesus telah merusakkan pekerjaan setan. Yesus telah menang atas setan. Dan kemenangan Yesus adalah kemenangan saudara. Haleluya. Keberhasilan Yesus adalah keberhasilan saudara. Amin. Yesus telah menang. Dia bangkit dari maut. Dia kalahkan setan. Dia rusakkan pekerjaan setan, supaya saudara juga menang bersama-sama dengan Dia. Supaya saudara tidak perlu lagi kalah akan penyakit. Saudara tidak perlu dikalahkan oleh dosa. Saudara tidak perlu lagi diikat oleh keterikatan semua narkoba, judi, atau minuman keras atau rokok. Tapi saudara bisa menang atas dosa karena Yesus sudah menang. Haleluya. Haleluya. Ya, saudaraku yang kekasih, apakah kita masih mau diperhamba oleh dosa lagi? Apakah masih ada di antara kita yang mau diperhamba oleh minuman keras? Apakah masih ada saudara yang mau diperhamba oleh kegagalan? Supaya kita betul-betul mereka, mari kita kenal kebenaran, yaitu Yesus. Amin. Firman Tuhan tadi berkata, Yohanes 8:32, jikalau anak itu memerdekakan kamu, jikalau Yesus memerdekakan kita, maka kita akan betul-betul merdeka. Amin. Saudaraku, mari kita semuanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kalau saudara memiliki Yesus dalam hati saudara, maka saudara akan dibebaskan dari dosa dan dibebaskan dari semua kutuk-kutuk dosa. Amin. Yang berarti saudara bebas dari penyakit, bebas daripada kegagalan, bebas
kemiskinan. Dan bebas daripada semua keterikatan-keterikatan dosa. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, maukah saudara diselamatkan? Amin. Bagaimana kita bisa diselamatkan, saudaraku? Kita bebas dari hukuman yang kekal. Kita bebas dari neraka. Dan kita bebas juga daripada semua kutuk-kutuk dosa. Jalannya adalah saudara harus diselamatkan. Bagaimana langkahnya saudara diselamatkan? Firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwasanya Allah sudah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Begitulah kita menerima keselamatan. Kita harus percaya dalam hati kita, mengaku dengan mulut kita, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Jadi harus ada pengakuan dulu, baru kita diselamatkan. Katakan amin. Itulah sebab dari kebaktian GKI selalu ada altar call. Saudara diajak maju ke depan untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Dan setelah saudara mengakui Yesus, maka saudara akan diselamatkan. Begitu juga dengan kesembuhan, supaya saudara bebas daripada kutuk-kutuk dosa, penyakit. Mungkin saudara berkata, kalau saya bertanya kepada saudara, maukah saudara disembuhkan? Dan jawaban saudara mungkin, untuk itulah saya datang ke KKR ini, Bu. Saya mau mengalami mujizat kesembuhan. Saudara berkata, dan kita tuh menerima kesembuhan, saudaraku. Kita sama dengan menerima keselamatan. Kita percaya bahwa Yesus adalah penyembuh. Dan kita mengakui bahwa Yesus adalah penyembuh kita. Bahwasanya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Haleluya. Tahukah saudara, dalam kasus kesembuhan yang dilayani oleh Tuhan Yesus, yang tertulis di Alkitab ini, saudaraku, Tuhan Yesus tidak menyembuhkan sebelum dia melihat pengakuan iman orang tersebut, ataupun sebelum dia melihat tindakan iman orang sakit tersebut. Jadi iman dapat dilihat. Katakan amin. Jadi iman itu dapat dilihat. Saudara mungkin berkata, apa pendeta, Bu pendeta, tolonglah saya sakit, tolong doakan saya supaya saya sembuh, tapi saya tidak punya iman. Saudara berkata, bisakah orang sakit itu disembuhkan tanpa iman orang sakit itu? Memang bisa, saudaraku. Itu adalah suatu pengecualian, tapi bukan hukum. Tapi apa yang terjadi ketika saudara ada di KKR Natal seperti ini, saudara, dan saudara disembuhkan Tuhan, saudara memang merasakan sakit saudara berkurang, penyakit saudara tidak ada lagi, saudaraku. Tetapi kalau saudara tidak punya iman, apa yang terjadi beberapa hari kemudian, saudara merasakan sakit saudara kembali lagi. Sakit saudara, gejala-gejala yang sama mulai kembali lagi. Kalau saudara tidak punya iman, saudara tidak tahu bagaimana mengusir gejala-gejala penyakit tersebut. Tapi kalau saudara punya iman, maka saudara bisa mengusir penyakit dalam nama Yesus. Pergi, kau tidak bisa menjamah saya lagi. Dan saudara mengaku oleh pilu Yesus, saya sudah sembuh. Amin. Amin. Tetapi kalau untuk keselamatan jiwa saudaraku, kita harus memiliki iman sendiri. Tidak bisa memakai iman orang lain. Katakan amin. Kita harus beriman dari diri kita sendiri. Kita percaya Yesus adalah anak Allah yang mati bagi kita di kayu salib. Kita mengaku dengan mulut kita, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan. Haleluya. Jadi saudara punya iman. Iman saudara harus bisa dilihat, saudaraku. Iman saudara harus bisa dilihat.
melihat. Mari kita lihat saudara dari Markus 2. Saya bacakan firman Tuhan dari Markus 2. Saudaraku yang kekasih dalam buka Alkitab saudara. Dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kita akan melihat contoh-contoh orang-orang sakit pada zaman Yesus disembuhkan Tuhan. Dan semuanya orang-orang sakit ini memiliki iman. Katakan amin. Mari kita lihat Markus 2 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan kepada saudara. Saudara boleh lihat di Alkitab saudara. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata lagi kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ aja juga duduk berapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Jadi ada 4 orang menggotong 1 orang lumpuh, saudaraku. Dan 1 orang lumpuh ini digotong oleh temannya. Kelima-limanya memiliki iman. Tentunya 4 yang menggotong itu juga memiliki iman. Dan 1 orang ini yang lumpuh ini, saudara, juga memiliki iman. Orang lumpuh ini tidak merasa malu. Bagaimana dia digotong demikian sepanjang jalan, di atas tilamnya tempat tidurnya, saudaraku. Tapi karena dia punya iman, dia percaya kalau dia datang kepada Yesus, dia pasti sembuh. Saudaraku yang kekasih dalam nama, ketika mereka sampai ke rumah tempat di mana Yesus berada, orang-orang banyak sudah berkerumun. Di muka pintu, orang banyak sudah menutup pintu sehingga mereka tidak bisa masuk. Bahkan dari jendela pun, orang banyak sudah mengelilingi rumah itu sehingga mereka tidak bisa masuk lewat jendela. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka punya iman yang tidak menyerah. Katakan amin. Walaupun mereka lihat mereka tidak bisa masuk dari pintu dan jendela, apa yang mereka buat? Mereka buka atap dan mereka turunkan orang sakit itu pas di depan Tuhan Yesus. Maka ayat 5 berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, jadi iman bisa dilihat. Iman saudara harus ditindakkan sehingga bisa dilihat. Maka ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata, "Oh anakku, dosamu sudah diampuni." Saudaraku yang kekasih, memang orang ini membutuhkan mujizat kesembuhan, tetapi ada mujizat yang lebih besar daripada mujizat kesembuhan, yaitu mujizat keselamatan jiwa. Amin. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Tidak ada gunanya. Karena mujizat yang paling besar, saudara, adalah mujizat keselamatan. Baiklah, baguslah saudara sembuh. Suatu hal yang luar biasa, saudara menerima mujizat Tuhan. Tetapi yang lebih luar biasa lagi, biarlah kita menerima hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Di mana dosa-dosa kita diampuni. Maka ketika dosa kita diampuni, seluruh kutuk dosa kita, termasuk penyakit, juga dibebaskan Tuhan dari kita. Katakan amin. Haleluya. Maka apa kata Yesus kepada orang lumpuh ini? Bangunlah, angkatlah tilammu
dulu. Tidak. Tetapi karena dia punya iman, dia dengar perkataan Yesus, bangunlah. Dia bangun. Ketika dia bertindak bangun, kuasa Tuhan menjamah dia. Maka dia sembuh. Dia pulang dengan kesembuhan. Katakan amin dengan lebih kuat. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saudaraku, iman tanpa tindakan adalah mati atau sia-sia. Saudara bilang saudara punya iman. Iman yang sejati adalah iman yang ditindakkan. Yakobus 2:26 berkata, saudaraku, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudaraku, iman yang sejati adalah harus ditindakkan. Tuhan mau melihat tindakan iman saudara. Itulah dia namanya iman. Firman Tuhan berkata, jadilah kepada kita sebagaimana iman kita. Haleluya. Saudara, ada contoh lain lagi. Firman Tuhan dalam Markus 5. Mari kita buka kitab kita, saudara. Markus 5 ayat 25 sampai 28. Saya bacakan kepada saudara. Markus 5 ayat 25 sampai 28. Haleluya. Sehingga kita semua di sini punya iman. Katakan amin. Markus 5 ayat 25. Saya bacakan kepada saudara. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di sini ada seorang yang perempuan sakit 12 tahun pendarahan. Dan kemana-mana dia sudah pergi untuk mengobati penyakitnya. Dia sudah menghabiskan segala sesuatu yang ada padanya untuk berobat supaya dia sembuh. Tetapi apa yang terjadi? Bukannya sembuh, malah keadaannya semakin memburuk. Tetapi ayat 27 berkata, perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudaraku, dari manakah datangnya iman? Dari mendengar berita tentang Yesus atau berita firman Tuhan. Maka ketika perempuan ini mendengar berita tentang Yesus, imannya bangkit. Maka dia mulai melakukan tindakan iman. Yang pertama sekali dia mengakui dengan mulutnya. Firman Tuhan dituliskan di situ, saudara, dikatakan perempuan ini berkata, dia mengaku dengan mulutnya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Haleluya. Dia mengakui imannya, amin. Dia tidak berkata sembuhkanlah dulu, baru aku katakan aku sembuh. Sudah enak kurasa badanku, barulah aku mengucapkan dengan mulutku aku sembuh. Tidak. Di situ masih ada penyakitnya. Dia masih lemah. Dia masih merasa kesakitan, saudaraku. Tapi dia sudah bertindak. Dia sudah menindakkan imannya. Dia sudah mengucapkan dengan mulutnya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Amin. Haleluya. Kesembuhan saudara, saudara terima. Tapi itu dimulai ketika saudara mengakuinya terlebih dahulu. Saudara harus mengakui iman saudara terlebih dahulu, barulah manifestasi kesembuhan jadi bagi saudara. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, maka sekarang ini ketika saudara duduk di tempat ini, apa yang saudara alami dalam hidup saudara? Penyakitkah yang saudara derita? Saudara bisa dijamah Tuhan di tempat duduk saudara. Pada saat ini juga ketika firman Tuhan diberitakan saudara, oleh pilur Yesus saudara sembuh. Saudara bisa mengakui iman saudara. Sekarang saat ini juga saudara katakan di tempat duduk, oleh pilur Yesus saya sembuh. Saya sembuh. Saya percaya saya sembuh. Saya sembuh. Kanker tumor lenyap, pergi tinggalkan saya. Dalam nama Yesus saya alami mujizat Tuhan. Saya sembuh. Saya sembuh.
lebih kuat aminnya. Haleluya. Ucapkan pengakuan iman saudara. Amin. Itulah iman yang sejati, yang betul-betul iman. Iman yang ditindakkan. Iman yang diakui, diakukan, diucapkan, dan ditindakkan. Perempuan ini bertindak, saudara. Dia tidak tinggal di rumahnya. Dia tidak berkata, Yesus kan maha tahu. Dia tahu aku sakit pendarahan, tentu, saudaraku. Tapi dia tidak berbuat demikian. Dia beriman dan dia tindakan imannya. Sambil dia mengakui imannya, dia terus berjalan mencari Yesus, mendekati Yesus. Pada zaman itu, kalau orang sakit seperti itu, saudara, tidak bisa bergaul, bercampur dengan orang banyak. Dia harus berteriak-teriak dan berkata najis, najis, najis. Tapi pada saat itu dia kesampingkan semua, tidak peduli. Mungkin orang menyenggol dia, menyepak dia, karena orang banyak mengurumuni Yesus, saudaraku. Mungkin orang menolak dia, saudaraku, dan berkata kau najis, kau tidak bisa masuk ke dalam kumpulan. Segala macam dialami, tapi yang penting dia punya iman. Begitu juga dengan saudara. Saudara, kau punya iman, saudara, akui iman saudara, bertindak pada saat ini juga. Dan tanpa didoakan, sebenarnya saudara bisa mengalami mujizat kesembuhan. Mana amin ya? Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Perempuan sakit 12 tahun pendarahan yang mendekati Yesus. Dan dia terus-menerus bertindak. Terus-menerus bertindak. Dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah. Asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh. Amin. Ketika dia jamah jubah Yesus, tindakan imannya, saudara, seketika itu juga pendarahan yang berhenti. Kesembuhan mengalir padanya. Mujizat Tuhan terjadi. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Yesus sungguh-sungguh mau menyembuhkan saudara. Dan dia menyembuhkan saudara dengan bilur-bilurnya. 2000 tahun yang lalu dia sudah selesai menanggung penyakit saudara. Dengan iman saudara menarik kuasa Tuhan turun dalam hidup saudara. Katakan amin. Ucapkan terlebih dahulu kesembuhan saudara. Ucapkan. Jangan ucapkan kekalahan. Jangan ucapkan penyakit. Jangan ucapkan sakit kali kurasa. Jangan ucapkan aku tidak mungkin bisa bebas. Narkoba ini terlalu kuat mengikat aku. Aku tidak mungkin bebas daripada judi, minuman keras, ataupun segala macam ikatan-ikatan dosa lainnya. Ucapkan saudara sudah sembuh. Jangan ucapkan kekalahan, ucapkan kemenangan. Itulah dia iman. Katakan amin. Iman itu harus diucapkan. Haleluya. Walaupun sakit saudara rasa, tapi iman apa yang saudara katakan, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Sakit ini hilang dalam nama Yesus. Tidak ada lagi sakit di pinggangku. Tidak ada lagi sakit di kepalaku. Tapi aku percaya Yesus adalah Jehovah Rafa. Yesus adalah penyembuhku. Oleh bilur Yesus aku sembuh. Dan oleh kuasa nama Yesus aku bebas. Darah Yesus membebaskanku dari segala ikatan-ikatan dosa. Ucapkan kemenangan saudaraku. Ucapkan rumah tangga saudara dipulihkan Tuhan. Ucapkan anak-anak saudara diselamatkan Tuhan. Ucapkan saudara bebas dari rokok, bebas dari narkoba, bebas dari semua ikatan-ikatan dosa lainnya. Roma 8 ayat 37 berkata, di dalam Yesus kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Haleluya. Saudara yang di belakang katakan amin. Saudara yang di atas katakan amin. Kita semuanya mari katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, pada waktu
firman Tuhan ini, kuasa Tuhan bisa berlaku bagi saudara. Iman saudara menarik kuasa Tuhan turun atas saudara. Karena itu jangan lagi ucapkan saudara sakit. Jangan lagi ucapkan kekalahan. Ucapkan kemenangan. Ucapkan kesembuhan. Ucapkan saudara bebas. Katakan amin. Contoh lain 10 orang kusta. Lukas 17 ayat 11 sampai 19 saudara. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Haleluya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saya bacakan kepada saudara. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka berada di tengah jalan, mereka mencari Tahir, seorang dari mereka. Ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Haleluya, haleluya. Ada 10 orang kusta saudaraku. 10 orang kusta ini tidak boleh tinggal bersama dengan orang-orang sehat lainnya. Mereka harus dikarantina. Itulah sebabnya ketika mereka tahu Yesus memasuki perkampungan mereka, mereka berdiri agak jauh dan mereka berteriak kepada Yesus, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." 10 orang kusta yang tidak boleh bergabung dengan orang sehat, tetapi mereka percaya Yesus bisa menyembuhkan mereka. Maka mereka berseru dengan suara yang kuat, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dan saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, "Berserulah kepada Yesus, maka aku akan menjawab engkau," kata Tuhan. Pada hari ini, apapun masalah persoalan saudara, tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan Yesus. Yesus kita adalah Allah yang ajaib. Segala kuasa ada pada Dia. Dia Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang lebih besar daripada Yesus kita. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Yesus kita. Biarlah Yesus melihat iman saudara, datang berseru kepada Yesus. Katakan amin. 10 orang kusta ini, apa kata Tuhan kepada mereka? "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Saudaraku, kalau saudara kusta, saudara tidak boleh berjumpa dengan imam-imam kecuali kalau saudara sudah sembuh. Tetapi orang kusta ini punya iman. Mereka percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Mereka percaya Yesus menyembuhkan mereka. Maka ketika Yesus berkata, "Pergi, perlihatkan diri kepada imam-imam," mereka tidak berkata, "Yesus, sembuhkanlah kami dulu. Masa kau tidak tahu Tuhan, kalau datang ke imam-imam kami mesti sembuh?" Mereka tidak berkata demikian, tapi mereka segera menindakkan iman mereka. Mereka percaya kepada perkataan Yesus. Hari ini juga Yesus berkata, "Saudara sudah sembuh oleh bilur-bilurnya." Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan saudara sudah merdeka. Karena apabila Yesus memerdekakan saudara, saudara betul-betul merdeka. Jangan lagi mau diikat oleh dosa apapun dalam hidup saudara. Haleluya. Dan orang kusta ini saudaraku, dia pergi, dia bertindak. Dengan kustanya, ia masih mengikat tangannya. Kalau kustanya ada di tangannya, di kakinya, mungkin begitu banyak beban, beban di seluruh tubuhnya. Mungkin seluruh tubuh mereka, saudaraku, sudah kustaan. Dan mungkin mereka terpincang-pincang karena kusta mereka. Oh, dan semua masih ada di situ, saudara. Kusta mereka lengkap di badan mereka, saudara. Tapi mereka percaya. Amen. Mereka punya iman. Amen. Dan mereka tindakan iman mereka. Maka mereka berjalan. Mereka pergi menuju imam-imam. Dan di tengah jalan mereka sembuh. Mereka menerima mujizat
mujizat mereka. Kenapa? Karena iman menurunkan kuasa Tuhan. Iman saudara menurunkan kuasa Tuhan. Iman saudara melakukan mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Dengan iman saudara menerima mujizat saudara. Katakan amin. Haleluya. 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 Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saudara, ini firman Tuhan berkata, dengan iman kita menerima kuasa Tuhan. Saudaraku, iman itu datang dari mana? Iman itu datang dari mendengar berita tentang Yesus, mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan berkata, kalau saudara mau punya iman, maka saudara harus dengar firman Tuhan. Itulah sebabnya kalau saudara mau sembuh, saudara dengar dulu firman Tuhan. Dan kemudian saudara akui dengan mulut saudara bahwa Yesus adalah penyembuh. Dan kemudian saudara bertindak. Sekarang ini juga saudara mungkin duduk di kursi roda. Adakah saudara lumpuh mungkin? Kalaupun tidak di kursi roda, adakah saudara stroke? Ada bagian tubuh saudara yang tidak bisa bergerak, tangan saudara mati. Mari gerakkan sekarang ini juga. Tindakkan iman saudara. Dan saat nanti apalagi kalau setelah didoakan, saudara tindakkan, yang lumpuh segera berjalan. Segera langkahkan kaki saudara. Tangan saudara yang lemah saudara angkat ke atas. Katakan amin. Kalau pinggang saudara sakit, saudara gerakkan. Dan sambil saudara mengakui dengan iman, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Saudara yang sakit rematik, mulai gerakkan tubuh saudara. Terima kuasa Tuhan dengan iman saudara. Dengan iman saudara, saudara menarik kuasa Tuhan. Katakan amin. Haleluya. 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 Firman Tuhan berkata dalam Yesus Kristus, semua janji Tuhan adalah ya dan amin. Lebih kuat amin ya, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari terima kesembuhan saudara. Mari terima kebebasan saudara. Pada hari ini datang dengan beriman kepada Tuhan. Saudara ucapkan pengakuan iman. Ibrani 4:14, Yesus adalah imam besar agung kita. Dia meneguhkan pengakuan iman kita. Ketika kita mengakui iman kita, kuasa Tuhan dapat bekerja dalam hidup kita. Mari ucapkan iman saudara. Katakan amin. Mari ucapkan iman saudara. Katakan amin. Dan bertindak dengan iman. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Semuanya kita mengucapkan pengakuan iman ini. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Mari saudaraku, tutuplah mata saudara. Tutuplah mata saudara. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Mari angkat tangan saudara ke atas. Katakan, oh Tuhan Yesus, saya percaya padamu Tuhan. Engkau mati di kayu salib bagi saya, mencurahkan darahmu bagi saya. Dan pada hari yang ketiga Tuhan, Engkau bangkit dari kematian. Engkau hidup Tuhan Yesus. Dan sekarang Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oh Tuhan Yesus, saya percaya padamu. Saya buka hati saya. Masuklah dalam hati saya Tuhan. Jadilah Tuhan saya dan juru selamat pribadi saya. Ampunilah saya Tuhan dari segala dosa-dosa saya. Sucikanlah saya Tuhan dengan darahmu yang kudus. Bebaskanlah saya Tuhan dari segala keterikatan dosa saya. Malam ini Tuhan, saya buka hati saya. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan saya dan juru selamat pribadi saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saya sudah selamat. Saya sudah lahir baru. Saya sudah jadi anak-anak Tuhan. Saya berjanji Tuhan, saya akan
Segala setan segala iblis, roh jahat, segala roh jahat, roh penipu, roh penipu, roh pembunuh, roh pembunuh, roh kematian, roh kematian, roh penyakit, roh penyakit, kelemahan tubuh, kelemahan tubuh, pergi, tinggalkan saya, tinggalkan saya. dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. keterikatan dosa, Perikatan dosa, rokok, rokok, narkoba, narkoba, judi, minuman keras, minuman keras, saya usir, tidak bisa lagi berkuasa, tidak bisa lagi dalam hidup berkuasa. saya, Dalam hidup saya. dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. darah Yesus, Darah Yesus. bebaskan saya Bebaskan saya dari dosa, dari dosa, dan kutuk-kutuk dosa, dan kutuk-kutuk di dosa. dalam nama Di dalam Yesus. nama Yesus. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus. Saya sudah selamat. Saya sudah Saya selamat. sudah lahir baru. Saya sudah baru. Saya sudah jadi anak Tuhan. Saya sudah jadi anak Saya sudah Tuhan. sembuh. Saya sudah Saya sembuh. sudah bebas. Saya sudah bebas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Oleh Tuhan. darah Yesus. Oleh darah Yesus. Saya bebas. Saya bebas. Dalam keterikatan dosa. Keterikatan Di dosa. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya berdoa. Saya berdoa. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Saudaraku, saudara sudah selamat, sudah lahir baru. Artinya dosa saudara sudah disucikan Tuhan. Dan kutuk-kutuk dosa saudara pun sudah ditanggung Tuhan Yesus. Saudara sudah dibebaskan Tuhan dari segala kutuk-kutuk dosa. Dan ini saja saudara menerima mujizat saudara. Saudara, siapapun saudara yang membutuhkan mujizat Tuhan, boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan. Siapa saudara yang sakit, maju ke depan. Dan saudara bertindak dengan iman. Siapa saudara